Pemirsa, sebuah drone pengintai menabrak sejumlah apartemen di kota Samsun, Turki. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu siang ini merusak setidaknya 3 apartemen dan menyebabkan kepanikan warga kota Samsun, Turki. Menurut laporan polisi, drone pengintai ini memiliki berat 25 kg dan bentang sayap sepanjang 1 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Pihak berwenang Turki belum mengidentifikasi kepemilikan, asal atau penyebab jatuhnya drone tersebut. Prancis mengisolasi 1.700 penumpang dan awak kapal pesiar yang berlabuh di Bordeaux lebih dari 24 jam. Kapal diduga terjangkit wabah norovirus. Lima 50 orang menunjukkan gejala norovirus setelah seorang penumpang berusia 92 tahun meninggal di atas kapal. Operator kapal pesiar Ambassador Cruise Line menyebut penumpang lansia tidak melaporkan gejala penyakit pencernaan. Petugas telah melakukan pembersihan dan disinfektan di kapal. Gejala utama norovirus meliputi mual, muntah hebat, diare, serta kram perut. Sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika kereta barang menghantam sebuah bus di Bangkok, Thailand. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi korban dan memasang garis polisi lokasi kejadian di dekat stasiun Makassar, pusat kota Bangkok. Bus yang terjebak di perlintasan kereta ini terbakar usai ditabrak kereta barang yang melaju kencang. Kereta barang juga menghantam sejumlah kendaraan lainnya. Menurut Kepala Kepolisian Bangkok, Urumpon Kondech Sumrit, selain 8 orang tewas, terdapat 35 orang yang terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Menjelang Lebaran Idul Adha, seekor sapi kurban lepas dan masuk ke permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Sore. 2 anak Palestina diusir paksa oleh tentara Israel di kota tua Hebron, Palestina. Militer Israel mencegah anak-anak pulang ke rumah mereka. Anak-anak Palestina yang hendak pulang ke rumahnya dilarang dan diusir oleh militer Israel bersenjata lengkap yang memblokade permukiman di kota tua Hebron. Kedua anak ini terpaksa berputar arah, namun militer Israel ternyata tetap tidak mengizinkan mereka kembali ke rumah. Penjagaan ini dilakukan saat pemukim ilegal Israel melakukan penyerangan di kawasan tersebut. Aktivis pro-Palestina memblokir jalur kereta api barang utama yang terhubung ke pelabuhan Rotterdam pada hari Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa berbaring dan duduk di rel kereta api, membakar suar, berbicara melalui megafon, dan meneriakkan slogan-slogan. Sejumlah demonstran bahkan merantai diri mereka ke rel saat polisi bergerak untuk menyingkirkan dan menangkap para pengunjuk rasa. Polisi pun akhirnya memborgol sejumlah demonstran dan menyeret mereka menjauhi rel kereta. Di antara peserta terdapat 1 demonstran harus dibawa polisi setempat dengan tandu. Ketika diamankan, polisi langsung menggeledah para demonstran dan membawanya ke kantor kepolisian setempat. Diketahui pelabuhan Rotterdam adalah pelabuhan laut tersibuk di Eropa dan pusat logistik utama untuk transportasi barang di seluruh benua. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke jalan-jalan di Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision.
Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide. And that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Pemirsa, massa dari berbagai negara turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Hari Nakba menjadi pengingat bahwa di era modern masih ada penjajahan seperti yang terjadi di Palestina. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Milan, Italia untuk memperingati Hari Nakba ke-78 tahun. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk Gaza melawan sebagai bentuk solidaritas terhadap agresi militer Zionis Israel yang masih terus berlanjut di Gaza. Massa menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, aksi serupa juga berlangsung di Dublin, Irlandia. Puluhan ribu massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Massa membawa bendera Palestina sambil menyerukan pembebasan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa banyak warga Irlandia yang menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina. Only recently I learned about Nakba, only in the last 10 years, which is a tragedy, you know. I should have known about that a long time ago, you know. So it's good that I'm here, you know. Solidarity with other members of humanity that are suffering, you know. And I mean, I know exactly how the people are suffering. I've followed it for 2.5 years, and in southern Lebanon now as well, you know. Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tragedi pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya Israel di tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Anda kembali di News Sore, pemirsa. Sebuah lapas diduga di Cilegon, Banten viral karena fasilitas mewah yang ditempati narapidana tertentu. Namun Humas Lapas Cilegon membantah di dalam lembaga pemasyarakatan ada fasilitas mewah. Sebuah lembaga pemasyarakatan diduga di Cilegon, Banten mendadak viral karena memiliki fasilitas mewah. Di dalam lapas, narapidana tertentu bisa mendapat apa yang diinginkan seperti layaknya rumah sendiri. Namun pihak Humas membantah jika tidak ada fasilitas mewah di dalam lapas. Semua sama haknya. Humas menyebutkan jika tidak ada lapas seperti yang viral. Saat ini pihak lapas tidak mengizinkan awak media untuk masuk ke dalam.
Selain hari libur panjang, pihak humas baru bisa dihubungi meminta hari Senin untuk datang kembali. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ikut senam bersama para ibu muda di depan rumahnya. Kegiatan ini ia lakukan usai jogging di Stadion Manahan Solo. Ada yang berbeda di Gang Kutai Utara 01 Kelurahan Sumber Solo pada hari Minggu pagi. Tampak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengikuti kelas yoga bersama puluhan ibu muda di depan kediamannya. Jokowi ikut melakukan gerakan-gerakan yoga sesuai arahan dari instruktur. Jokowi bergabung usai jogging di Stadion Manahan Solo. Ia mengaku merasa segar setelah berolahraga. Kelihatan Pak, pun seger Pak. Ikut yoga tadi pertama kali. Oh, saya sering kok. Tambah seger ya Pak badannya ya Pak. Setelah yoga. Setelah melakukan beberapa gerakan, Jokowi pun menyudahi keikutsertaannya. Ia segera masuk ke rumahnya untuk sarapan dan menemui para tamu yang sudah antri sejak pagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengizinkan perusahaan maskapai udara menaikkan harga tiket pesawat. Alasannya dijelaskan oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat. Kondisi global yakni perang dunia menyebabkan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak dunia. Untuk itu, pemerintah akhirnya menilai perlu adanya kenaikan harga tiket. Ya, inilah yang harus kita hadapi bersama, karena dunia juga masih terus dalam tekanan perang, tekanan geopolitik yang berpengaruh pada energy market, pada harga energi dunia. Dan ini tentu dampaknya kemana-mana, termasuk ke sektor transportasi, termasuk juga penerbangan. Oleh karena itu, tentunya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah, tapi penyesuaian, dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan. Nanti saya akan duduk bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan yang mengatur regulasi ini secara keseluruhan dan juga dengan maskapai-maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Pemirsa, menjelang Lebaran Idul Adha, seekor sapi kurban lepas dan masuk ke permukiman, membuat warga berhamburan ketakutan. Sapi berhasil ditangkap setelah terjatuh ke selokan. Warga Gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara panik berhamburan saat seekor sapi kurban tiba-tiba masuk ke dalam gang. Dari rekaman CCTV, warga yang semula duduk-duduk terkejut saat sapi seberat 300 kg berlari. Warga lain yang melihat berusaha mengejar sapi hingga hewan kurban ini terjatuh di saluran air. Besarnya ukuran sapi membuat warga kesulitan mengevakuasi. Sapi korban itu? Kayak si pedagang itu. Oh, pedagang hewan kurban. Korban. Kalau ibarat kata dia beli sekarang masih tangeh kan? Iya. Waktunya. Berarti arahnya dari sana sapi lepas emang? Arahnya dari belakang. Dari belakang langsung ke depan. Dari belakang langsung ke depan. Lari bakri. Sapi akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga membobol beton saluran air. Kondisi sapi yang sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan hewan kurban akhirnya dipotong setelah mendapatkan kesepakatan antara pemilik sapi dan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah menetapkan 88 titik di wilayah Indonesia sebagai lokasi pemantauan hilal penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Di Jakarta, Masjid Hashim Asy'ari menjadi salah satu lokasi pemantauan hilal. Penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah nantinya dijadikan sebagai penentu hari raya Idul Adha. Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta optimis hilal akan terlihat hari ini. Pemantauan sementara posisi hilal sudah berada di atas 3 derajat, yaitu di 4,6 derajat. Penetapan hilal ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh sistem yang dibuat Mabims, yang mana titik hilal harus berada di atas 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Selain mengacu pada Mabims, penentuan hilal juga dipengaruhi oleh cuaca. Hal tersebut mempermudah para pemburu hilal menangga posisi hilal pada saat matahari terbenam. Dan untuk mengetahui situasi terkini persiapan pemantauan hilal penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dari beberapa titik, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kea Dela Rosa di Masjid Hashim Asy'ari Jakarta dan Hadisti Nur Arifah di Masjid Musarin Pesantren Al-Hidayah Basmol Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Kea terlebih dahulu. Kea, bagaimana sejauh ini pantauan hilal di Masjid Hashim Asy'ari? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk proses pantauan hilal di tempat saya berdiri saat ini di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat masih dalam proses untuk dimulai, karena memang pantauan hilal nantinya akan dimulai pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini di belakang saya juga sudah ada pengurus lembaga Falakiyah perwakilan wilayah Nahdlatul Ulama yang nantinya akan melakukan proses pantauan hilal, dan tentunya kita akan berbincang sedikit dengan Bapak Abdul Soleh yang diwakili dengan Mas Mukrin sebagai salah satu sekretaris dari lembaga Nahdlatul Ulama Jakarta. Bas, bagaimana untuk pantauan hilal hari ini? Apakah hilal sudah terlihat di Jakarta Barat? Kami sudah melakukan pantauan persiapan ya dari tadi siang, alat baik yang robotik ataupun yang manual. Akan tetapi secara teoritis kita menggunakan pantauan itu nanti jam 17.44. Jadi sementara ini kita hanya persiapan saja. Adapun kondisi cuaca alhamdulillah masih terlihat terang. Kami berharap juga nanti pada waktu pelaksanaan 17.44 kondisinya kondusif. Oke, sejauh ini Mas sudah ada alat apa saja yang akan digunakan untuk melakukan pantauan hilal? Kita menggunakan teleskop robotik di mana alat itu secara otomatis akan mendetek dan mengikuti benda langit, khususnya dalam hal ini adalah hilal. Kemudian kita juga menyiapkan alat yang disebut dengan rubuk mujayyab atau kuadran, itu merupakan memang alat yang tradisi kita gunakan untuk saat ini. Terima kasih banyak Mas, semoga nanti pantauan hilalnya berjalan lancar dan kita juga bisa melihat hilalnya bersama-sama ya Mas. Baik, memang pemirsa, untuk pantauan hilal nanti akan dilakukan pada pukul 17.44 waktu Indonesia Barat menggunakan teleskop robotik yang nantinya para saksi yang berada di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga bisa melihat secara langsung, karena memang hasil dari teleskopnya akan disalurkan ke laptop dan juga ditampilkan di layar TV yang berada di depan saya nanti. Dan untuk hasil pantauan hilal nantinya juga akan dikirimkan ke Kementerian Agama Indonesia untuk dikumpulkan dengan 87 titik-titik yang ada di Indonesia sebagai penentu 1 Zulhijjah 1447 Hijriah yang nantinya juga akan menentukan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu Diandra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari Masjid Hashim Asy'ari Jakarta. Selanjutnya kita ke Hadisti di Masjid Musarin. Bagaimana saat ini situasinya proses pantauan hilal di sana, Hadisti? Iya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa proses pemantauan hilal di Kota Jakarta salah satunya juga dilakukan di Masjid Al-Musarin Jakarta Barat, dan situasinya pada sore hari ini terlihat sudah dilakukan persiapan untuk proses pemantauan hilal yang memang akan dilakukan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau mendekati pada waktu terbenamnya matahari. Nah, bisa dilihat di sini sudah disiapkan 2 teropong canggih yang mana ini bersifat robotik dengan kerja yang secara otomatis nantinya akan menunjukkan
menunjukkan posisi hilal pada sore hari ini. Nah, kalau berdasarkan ketentuan dari Mabims untuk posisi hilal dalam menetapkan awal Zulhijjah atau 1 Zulhijjah, hilal ini harus berada di atas 3 derajat dan juga sudut elongasi yakni sudut jarak matahari dan juga bulan ini berada di 6,4 derajat. Dan sejauh ini proses pemantauan hilal di Masjid Al-Musari ini sudah dilakukan dan nantinya akan terus dilakukan dan dilihat ketinggian hilal tepatnya pada waktu terbenamnya matahari. Nah, saat ini sudah bersama saya ketua dari Lembaga Falakiyah Masjid Al-Musirin ini dengan Kiai Mawardi. Oke, Kiai, aku minta waktunya sebentar. Ini mau tanya soal proses pemantauan hilal sore hari ini. Nah, ini seperti apa saja persiapan yang dilakukan untuk proses pemantauan hilal pada hari ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Falakiyah Masjid Al-Musirin Basmol pada awal Zulhijjah ini merupakan sebuah kegiatan rutin di samping awal Ramadan dan awal Syawal. Ya, persiapan kita ya diantaranya kita masang ya teleskop dan tiang, ya itu bagian dari persiapan kita gitu. Insya Allah bulan ya pada awal Zulhijjah ini insya Allah sih bisa dilihat karena ini termasuk yang imkanur ya kemungkinan untuk bisa dilihat. Jadi di 88 titik ya yang tersebar di seluruh desa di Sabang sampai Merauke nampaknya dengan ketinggian bulan ini 5 derajat elongasi 9 itu bisa terlihat. Nah, ini apa saja sih faktor mungkin yang mempengaruhi dalam proses pemantauan hilal dan kemudian nanti setelah dilakukan proses pemantauan hilal ini apa proses selanjutnya, Kiai? Di antara yang menghambat proses ru'yatul hilal itu cuaca dan ketinggian bulan itu sendiri. Ketinggian bulan misalkan dia sangat rendah, itu juga menjadi sebuah kendala. Cuaca begitu juga, ketinggian bulan tinggi tapi cuaca tidak mendukung, itu juga menjadi sebuah kendala. Dan alhamdulillah saat ini sama-sama kita lihat ketinggian bulan itu cukup tinggi, kemudian cuaca juga insya Allah mendukung. Jadi insya Allah sekali lagi ini insya Allah biiznillah ini bisa terlihat walaupun mungkin di beberapa tempat tidak yang bisa lihat, tapi saya yakin insya Allah di tempat lain bisa. Oke, baik. Terima kasih Kiai untuk waktunya. Ya, Diandra dan juga pemirsa itu tadi disampaikan terkait persiapan baik itu alat yang digunakan, kemudian juga acuan untuk menetapkan penetapan hilal untuk menetapkan awal Zulhijjah ini. Dan tadi disampaikan oleh Kiai Mawardi bahwa kemungkinan besar untuk hilal sudah atau akan terlihat pada hari ini dan kemudian nanti hasilnya ini akan disampaikan kepada Kementerian Agama untuk selanjutnya juga akan dibahas dalam sidang isbat yang juga digelar pada malam hari nanti. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Masjid Muslimin Jakarta Barat dan juga sebelumnya ada Kia Della Rosa dari Masjid Hashim Asy'ari Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, selain di Jakarta, pemantauan hilal penentuan awal Zulhijjah juga dilakukan di beberapa wilayah Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Chandri Andrew di Sorong, Papua Barat Daya dan Leo Muhammad Nur di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Chandri terlebih dahulu. Bagaimana jalannya pantauan hilal di sana, Chandri? Hilal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana baru saja dilakukan pemantauan hilal oleh panitia kegiatan Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Papua Barat dan BMKG Kota Sorong. Sementara itu dari hasil pemantauan hilal di Kota Sorong kali ini, pihak BMKG menyatakan secara hisab hilal di Sorong sebenarnya berpotensi terlihat. Namun tinggi hilal mencapai 4,69 derajat dengan elegansi 9,31 derajat atau sudah memenuhi kriteria baru MBIS. Namun pengamatan langsung terkendala cuaca di mana sejak pukul 13 siang waktu Indonesia Timur tadi, hujan lebat mengguyur Kota Sorong hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Setelah cuaca kembali cerah, namun posisi hilal belum juga nampak
walaupun berpotensi terlihat akibat tertutup awan yang dilakukan dalam maksud kami dalam pemantauan tersebut. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Binmas Islam Papua Barat Daya, Rofiul Amri, hasil Rukyatul Hilal dari Kota Sorong saat ini baru saja diselesaikan dan akan dikirim ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Chandri atas laporan Anda langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya kita menuju ke Leo di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Bagaimana jalannya pantauan hilal pada sore hari ini, Leo? Kota Makassar sendiri yang dipusatkan di menara kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, di mana waktu matahari terbenam tadi sekitar 17.54 benam sekitar 19 sekitar 23 menit. BMKG melakukan pengamatan dan dinyatakan bahwa di Kota Makassar dari Sulawesi Selatan tidak terlihat karena tertutup awan. Namun demikian berdasarkan keputusan, namun berdasarkan ini hasil Mabes. Baik, terima kasih Leo atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Chandri Sorong, Papua Barat.